Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rida Setio Dewi dengan NIM 20 330 7090 dari Program Studi Teknologi Informasi kelas 4C. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan penugasan ulangan akhir semester mata kuliah Cloud Computing. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian dari virtual machine serta contoh jenis dari virtual machine itu sendiri. Jadi, virtual machine itu adalah suatu program, perangkat lunak atau sistem operasi virtual yang dapat digunakan pada sebuah perangkat keras bersamaan dengan operasi sistem asli pada perangkat tersebut. Jadi, semisal kita memiliki sistem operasi Windows, kita tidak akan bisa melakukan tugas atau pekerjaan yang hanya bisa digunakan pada sistem operasi Linux. Maka dengan virtual machine ini kita bisa melakukan pekerjaan tersebut yang hanya bisa dilakukan pada Linux, namun kita bisa mengaplikasikannya di perangkat yang kita miliki di Windows, yaitu dengan menginstal Linux itu sendiri pada virtual machine. Cara kerja dari virtual machine ini cukup sederhana dengan hanya membuka software dari virtual machine dan menginstal sistem operasi yang kita akan gunakan, maka kita sudah bisa menggunakan sistem operasi yang kita inginkan pada satu perangkat fisik yang kita miliki saja. Jadi dengan virtual machine ini akan mempermudah pekerjaan kita. Nah, namun dengan keterbatasan perangkat yang kita miliki, sehingga kita bisa mudah melakukan tugas dengan sistem operasi yang berbeda dalam satu perangkat fisik. Selanjutnya, yang kedua yaitu jenis virtual machine. Jenis dari virtual machine itu ada dua, yaitu jenis virtual machine system dan virtual machine service. Virtual machine system itu sendiri merupakan media sistem untuk mendukung pembagian dari masing-masing sumber daya fisik atau komputer host dari mesin virtual tersebut, yang masing-masing bekerja dengan salinan operasi sistemnya sendiri. Jenis ini dimaksudkan dalam jika kita menginstal sistem operasi yang berbeda pada satu perangkat fisik, maka jenis ini dapat mendukung secara penuh sumber daya fisiknya bisa sehingga muat dalam satu proses saja. Oke, yang kedua yaitu virtual machine service atau mesin virtual layanan, yaitu menyediakan programming environment atau lingkungan media pemrograman yang independen, umumnya mencakup informasi perangkat keras atau dari sistem operasi bawaan, dan melakukan eksekusi program dengan cara yang serupa pada media tertentu atau media perangkat fisik yang kita gunakan dengan sistem operasi yang berbeda. Selanjutnya yang ketiga yaitu contoh dari virtual machine. Yang pertama ada VirtualBox yang sering kita jumpai dan kita gunakan pada penugasan. Ini dapat diinstal atau dapat diakses untuk sistem operasi dari Windows, Linux, dan Mac. Jadi mungkin sangat mudah bagi kita untuk mengaksesnya karena semua tiga sistem operasi yang dapat mengaksesnya. Yang kedua yaitu VMware Player yang hanya dapat diakses pada Windows dan Linux. Selanjutnya yaitu Windows Virtual PC yang hanya dapat diakses pada sistem operasi Windows saja. Dan yang ketiga yaitu QEMU yang hanya dapat diakses pada sistem operasi Linux. Yang kedua yaitu pengertian dan istilah Docker.
Docker itu sendiri adalah aplikasi yang memfasilitasi proses pengembangan perangkat lunak. Jadi proses fasilitas pengembangan perangkat lunak yang dimaksudkan adalah dengan mengumpulkan beberapa file dalam satu wadah, yaitu di Docker itu. Kelebihan dari Docker ini sendiri dapat membantu meningkatkan produktivitas developer dalam mengembangkan perangkat lunak. Jadi sangat membantu dalam pengembangan lunak karena ya kembali lagi itu bisa mengumpulkan beberapa file dalam satu wadah pendukung saja. Selanjutnya yaitu komponen Docker. Yang pertama Docker Image. Yaitu di Docker Image ini berupa kumpulan file yang berisi informasi untuk membangun sebuah kontainer. Yang kedua yaitu Docker Container, yaitu berisikan environment untuk mengemas aplikasi yang mencakup sistem, tools, library, kode, runtime, dan konfigurasi. Yang ketiga yaitu Docker Client, merupakan tempat user untuk mengirimkan komen seperti Docker Run, Build, dan Pull pada Docker Daemon. Nah, yang keempat, Docker Daemon itu sendiri yaitu tempat pengelolaan Docker Image, Container, Network, dan Volume. Pada Docker Daemon ini bertugas menerima request dari Docker IPA yang akan diproses selanjutnya oleh sistem. Selanjutnya yang kelima yaitu Docker Host. Docker Host itu merupakan komponen yang bertugas menerima perintah dari Docker Client dan menyediakan environment untuk menjalankan aplikasi. Yang keenam yaitu Docker Hub, berupa layanan yang dapat digunakan untuk berbagi kontainer image itu yang ada pada Docker. Selanjutnya soal yang ketiga yaitu perbedaan kontainer dengan virtual machine. Di sini ada 5 yang kita bisa bedakan yaitu hypervisor, kernel, kontainer yang lebih efektif dan ringan, virtual machine yang menggunakan resource pada host dan alokasi resource itu sendiri. Yang pertama, hypervisor itu adalah sebuah software induk yang sering digunakan untuk menjalankan di sistem virtual machine. Jadi, pada virtual machine tidak dapat berjalan apabila tidak ada hypervisor itu sendiri. Sedangkan pada kontainer, tanpa hypervisor pun kontainer dapat berjalan. Dapat berjalan secara langsung di operasi sistem itu sendiri. Yang kedua yaitu kernel, merupakan sebuah program komputer yang memungkinkan virtual machine dapat memiliki akses ke kernel untuk dapat menjalankan aplikasi yang ada di dalamnya. Namun pada kontainer, akses ke kernel itu tidak tersedia, jadi hanya tersedia pada virtual machine. Selanjutnya, kontainer lebih efektif dan ringan, dan virtual machine menggunakan resource pada host. Untuk selanjutnya yaitu alokasi resource itu dapat dilakukan oleh host server sehingga host dapat melakukan pengambilan resource pada hardware sesuai yang dibutuhkan di kontainer itu sendiri. Selanjutnya ada perbedaan kontainer dengan virtual machine secara sederhana dan lebih rinci, yaitu yang pertama pada virtual machine itu lebih berat daripada kontainer. Yang kedua yaitu performa yang terbatas pada konfigurasi virtual machine, sedangkan pada kontainer performa maksimum tergantung pada hardware fisik. Yang ketiga virtualisasi pada level hardware, sedangkan kontainer sudah bisa virtualisasi pada level operasi sistem. Jadi operasi sistemnya sudah bisa divirtualisasikan. Yang keempat, waktu startup dalam hitungan menit. Sedangkan pada kontainer, waktu startup dalam hitungan detik. Untuk virtual machine terisolasi penuh pada level hardware sehingga lebih aman. Sedangkan pada kontainer terisolasi pada level proses. Jadi tidak lebih aman daripada virtual machine. Namun pada dasarnya itu kontainer
lebih unggul pada virtualisasinya, sedangkan virtual machine itu lebih unggul pada keamanannya. Baik, itu 3 teori yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan praktikum. Langsung saja pada Ubuntu dan Proxmox. Baik, selanjutnya akan kita lanjutkan dengan praktikum. Yang pertama yaitu kita buka pada Ubuntu yang sudah kita install. Lalu kita buka terminal dan kita akan melanjutkan untuk penugasan nomor 5, yaitu menuliskan beberapa sintaks yang sudah diberikan. Untuk sintaks yang pertama yaitu sudo usermod -ag docker user. Sintaks ini digunakan untuk memastikan user dapat menjalankan perintah docker tanpa harus login sebagai root. Jadi tanpa root terlebih dahulu. Lalu kita masukkan password. Setelah itu sudah dapat diakses untuk sintaks yang selanjutnya yaitu docker version. Ini digunakan untuk melihat versi dari Docker yang diinstal pada Linux. Versi di sini ada versi sisi server dan sisi klien. Sintaks selanjutnya yaitu Docker search. Fungsi asli dari perintah ini untuk mencari Docker yang diketikkan. Namun di sini adalah pnm docker dengan hasil di mana pada Docker yang diinstal tidak ada yang bernama pnm docker. Sehingga hasilnya seperti berikut. Selanjutnya adalah Docker pull. Sintaks ini digunakan untuk menambahkan image yang ada pada Docker. Dalam hal ini kita akan menambahkan PHP dengan versi 7.2 dengan sintaks sebagai berikut. Kita tunggu hingga hasilnya dapat kita lihat. Nah, apabila sudah terlihat seperti berikut, maka sudah ada yang image bernama PHP 7.2 dan itu menunjukkan status downloadnya sudah berhasil. Selanjutnya adalah kita cek Docker image kita, maka akan muncul PHP dengan tag 7.2 dan lain sebagainya. Selanjutnya kita ketikkan docker ps. Perintah ini untuk memverifikasi bahwa daemon docker aktif dan berjalan. Baik, untuk selanjutnya kita langsung membuka Proxmox untuk soal berikutnya. Sebelum membuka Proxmox, terlebih dahulu kita aktifkan Nested Virtualization dengan membuka CMD.
Kemudian kita kembalikan dengan sintaks CD untuk membuka FWork Manage yang ada di VirtualBox. Pertama kita masuk pada program files. Kemudian setelah itu kita masuk ke Oracle. Lalu ke VirtualBox. Setelah itu kita bisa setting dengan sintaks FWork Manage. Modify. Proxmox ini merupakan nama dari Proxmox yang kita install di VirtualBox. Setelah itu kita enter. Lalu jika sudah seperti ini, maka virtual ini kan sudah di-on-kan. Kemudian kita langsung buka pada Proxmox untuk melanjutkan mengaktifkan nested virtualization. Yang pertama, untuk mengaktifkan nested virtualization, kita perlu memverifikasi prosesor yang kita gunakan apakah sudah aktif atau belum. Kita bisa mulai dengan login sebagai root. Kemudian masukkan password seperti biasa, lalu enter. Kemudian masukkan sintaks yang pertama dengan memverifikasi prosesor itu dengan chassis modul kvm underscore nama dari prosesor kita, yaitu kebetulan saya membuatnya dengan prosesor Intel. Kemudian parameters /nested, lalu kita enter dan akan menghasilkan C. Kemudian kita aktifkan nested virtualization dengan perintah echo option kvm. Isikan Intel tersebut dengan sesuai dengan prosesor yang kita miliki.
Selanjutnya untuk menjawab soal nomor 6, mereload kernel KVM dengan sintaks mode drop -r kvm underscore intel. Ini digunakan untuk memuat atau mereload kernel KVM yang sesuai dengan prosesor masing-masing. Oke, kemudian untuk menjawab soal nomor 8, yaitu mengubah hostname. Saat ini hostname yang saya pakai sudah proxmox1.ac.id, akan dirubah ke proxmox2.pnm.ac.id. Kita dapat merubahnya dengan config hostname ctl set hostname proxmox2.ac.id. Kemudian kita enter. Maaf, itu masih ada kesalahan huruf. Nah, sesudah itu kita bisa melihat verifikasi dari perubahan yang sudah kita buat dengan hostname ctl. Nah, situ sudah terlihat bahwasanya hostname sudah berganti dengan proxmox2.ac.id. Kita bisa memastikannya dengan logout agar kita lebih tahu. Nah, di sini sudah berganti dengan proxmox2. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.